Etnis Tionghoa Indonesia itu kebanyakan digambarkan berkulit putih, sipit, kaya. Hari ini Intan mau membahas etnis Tionghoa di Tangerang yang berbeda dari image Tionghoa Indonesia pada umumnya. Mereka itu hidupnya sederhana dan kebanyakan kulitnya itu agak kecoklatan, nggak seputih etnis Tionghoa lainnya. Mereka juga punya sebutan sendiri, yaitu Cina Benteng. Kenapa mereka kok disebut Cina Benteng? Sejarahnya itu kayak gimana? Dajian ni hao, nama aku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Sebelum memulai video ini, Intan mau membaca pesan dari Saweria yang masuk. Dari Joni, berkarya terus. Terima kasih. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini, dan di Saweria itu teman-teman bisa nulis pesennya itu bisa berupa support kayak Joni ini tadi, pertanyaan atau request video yang nantinya Intan bakal baca di video berikutnya. Juga kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini gambar Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok. Di belakangnya ada Great Wall-nya. Kenapa kok ada Great Wall-nya? Karena dia yang ngebikin Great Wall. Ini adalah tema kaos Intan bulan ini. Open PO cuman sampai tanggal 15. Untuk gambar Qin Shi Huang ini Intan buatin dua background ya. Jadi kayak yang Intan pakai sekarang, gambar Qin Shi Huang-nya itu backgroundnya, Great Wall-nya itu pakai sketsa, Great Wall-nya sketsa. Nah, kalau teman-teman kepengen yang Great Wall-nya berwarna, itu juga ada, tersedia di Tokped sama Shopee, dua-duanya sudah Intan taruh. Selain kaos oblong yang seperti yang Intan pakai, juga ada varian polo shirt sama ya ini kemeja. Ini bisa banget buat acara-acara yang formal. Buat teman-teman yang kepengen tahu lebih detail tentang produknya, bedanya kaos combat sama kaos premium, ini nih linknya ada di sini, di deskripsi juga sudah di Intan taruh. Oke, let's start. Tapi yang saya dengar ya begitu, kalau memang Cina Benteng itu ya rata-rata hidupnya susah gitu. Anggapan mereka Cina Benteng itu kan orang nggak punya, ya kan, orang yang ekonominya kurang lah gitulah. Cina Benteng itu memang rata-rata kehidupan mereka itu di bawah garis hidup standar ya. Kehidupannya memang agak sulit ya, beda dengan Chinese yang lain. Cina Benteng itu sebutan untuk etnis Tionghoa yang tinggal di Tangerang secara turun-menurun. Menurut kitab sejarah Sunda yang berjudul Tina Layang Parahyang atau catatan dari Parahyang, keberadaan komunitas Tionghoa yang di Tangerang tersebut itu sudah ada sejak tahun 1407. Kitab itu juga menceritakan tentang mendaratnya rombongan kapal pertama dari Tiongkok, rombongan kapal yang dipimpin oleh Chen Jielong alias Ha Long. Lah, kenapa mereka datang ke Tiongkok? Itu untuk misi persahabatan yang ada di bawah komandonya Laksamana Cheng He. Laksamana Cheng He itu siapa? Dia itu Kasim yang dapat perintah dari kaisar untuk kenalan sama negara-negara tetangga. Lah, ini salah satu misinya ya ke Indonesia. Dia makanya mendarat di Muara Cisadane pada waktu itu, yang sekarang sudah jadi Teluk Naga. Dinamakan Teluk Naga itu juga karena kapal-kapal Tiongkok itu waktu mendarat itu bentuknya kan naga, makanya dijadikan Teluk Naga. Pada saat itu ada kapal yang terdampar atau rusak gitu ya, karena kapalnya rusak butuh perbaikan, otomatis orang-orang Tiongkok tersebut, awak kapal tersebut itu memperbaiki kapal butuh waktu yang lama, sehingga ada awak kapal yang kawin campur dengan penduduk lokal. Mereka berinteraksi dengan penduduk lokal, jatuh cinta, kawin campur lah. Dari situ muncullah istilah peranakan Tionghoa. Ini awalnya pertama kali mereka ada di sana.
Oke, sekarang Intan lanjut ke abad ke-16. Menurut Mona Lohanda ini dia salah satu warga Cina Benteng. Dia juga sejarawan, dia bilang kepada National Geographic. Dia bilang kalau pas abad ke-16 itu VOC itu mengerahkan berbagai kelompok suku untuk menghuni kota Batavia dan kawasan sekitarnya. Mereka ini ditempatkan di pinggiran untuk menggarap tanah milik kongsi dagang, sekaligus menjaga keamanan di perbatasan. Ya bener kan, kalau misalkan ada apa-apa yang kena kan orang-orang perbatasan dulu. Orang VOC kan ada di belakangnya mereka. Sejarah mencatat orang-orang Tiongkok itu turut menjadi bagian utamanya. Pas zaman itu kebetulan industri gula itu lagi melejit, sehingga diduga terjadi migrasi besar-besaran dari Tiongkok ke Tangerang. Pada tahun 1683 sampai 1685 itu terjadi ketegangan antara VOC dan Kesultanan Banten. Makanya dibuatlah benteng yang dinamakan Benteng Makassar. Loh, kenapa kok dinamakan Benteng Makassar? Kan letaknya di Batavia, bukan di Makassar. Perlu teman-teman ketahui pada saat ini, Tangerang itu juga termasuk Batavia ya pada waktu itu. Kenapa kok dinamakan Benteng Makassar? Karena personel kubu pertahanan VOC pada waktu itu banyak orang Makassarnya. Benteng Makassar itu jadi pembatas antara kekuasaan Kesultanan Banten dan kekuasaannya VOC karena itu beririsan dengan Sungai Cisadane, di mana bagian barat sungai itu kekuasaan Kesultanan Banten, sedangkan bagian timur sungai itu kekuasaannya VOC. Nah, karena orang-orang Tionghoa itu tinggal di sekitaran Batavia itu, di sekitaran benteng itu, makanya mereka disebut Cina Benteng. Tapi anehnya guys, benteng ini itu tidak ada jejak arkeologisnya. Malah sekarang tempat benteng ini jadi pasar, yaitu Pasar Lama. Nanti di akhir video Intan jelasin sekilas tentang Pasar Lama. Pada tahun 1809, Belanda itu lagi bermasalah dengan keuangannya. Kasnya itu menipis karena terjadi perang Napoleon. Sampai Belanda itu menjual tanah-tanah di sekitaran Batavia tersebut. Orang-orang Tiongkok itu banyak yang membeli tanah yang dijual oleh Belanda. Dan sejak saat itu berangsur-angsur banyak yang menempati kawasan tersebut. Sampai pada akhir abad ke-19, Tangerang itu merupakan kawasan dengan populasi warga Tionghoa terbanyak seantero Batavia dan sekitarnya. Itu tadi sejarahnya Cina Benteng. Warga Cina Benteng dikenal dengan kulitnya yang agak kecoklatan, tidak seterang etnis Tionghoa lainnya. Mereka lebih mirip orang Vietnam ketimbang orang Tiongkok. Dan dalam pendidikannya, masyarakat Cina Benteng itu kebanyakan tidak terlalu tinggi sekolahnya. Kebanyakan ya lulusan SD. Sehingga pendidikan yang rendah itu mungkin mengakibatkan mereka itu ekonominya itu di bawah standar. Warga Cina Benteng itu banyak yang berprinsip lebih baik bekerja daripada sekolah. Dan kebanyakan mereka itu hidupnya sederhana banget. Dari rumahnya, mata pencahariannya itu kebanyakan petani, pedagang, jualan di pasar ya yang tadi Intan sebut Pasar Lama itu, nelayan, tukang perahu, bahkan ada yang menjadi tukang becak. Saya sama sekali nggak duduk di bangku sekolah. Nggak mau kalah lah, orang-orang bisa rapi masa kita nggak bisa. Akhirnya bisa juga. Hal yang menarik dari Cina Benteng ini, meskipun mereka sudah banyak yang tidak bisa berbahasa Mandarin, tapi mereka tetap melestarikan budaya leluhur dan tradisi China. Pernikahan mereka itu masih pakai gaya Manchu. Apa teman-teman yang nonton video ini ada yang warga Cina Benteng? Dulu waktu nikah apa juga pakai tradisi Manchu? Orang Cina Benteng ini itu satu-satunya komunitas Tionghoa yang nikahnya itu masih pakai tradisi Manchu. Meanwhile, di Tiongkok sendiri sejak pemerintahan Qing ini runtuh, tradisi Manchu itu hampir hilang.
nggak ada yang melakukan tradisi pernikahan gaya Manchu itu, ya hampir nggak ada. Mungkin kalau teman-teman itu subscriber lamanya Intan itu sudah dinasti Qing memang itu dinastinya Manchu. Nah, kalau teman-teman yang baru nonton videonya Intan pasti bingung apa itu dinasti Qing, apa itu suku Manchu. Tak jelaskan sekilas ya. Jadi gini, 90% warga Tiongkok itu etnisnya, sukunya itu suku Han. Suku Manchu itu cuman segelintir. Nah, segelintir suku Manchu itu di tahun 1600 itu bisa menguasai Tiongkok, mengambil alih pemerintahan Tiongkok. Sehingga kaisar Tiongkok pada waktu itu ya sukunya suku Manchu. Dinastinya namanya dinasti Qing. Karena kaisarnya itu suku Manchu, otomatis banyak banget tradisi-tradisi suku Manchu yang dijalankan di Tiongkok pada saat itu. Nah, dinasti Qing ini itu digulingkan pada tahun 1912, di mana waktu itu China sudah ganti menjadi Republik Rakyat China, bukan dinasti-dinastian lagi. Suku Han yang merasa aku ini bukan orang Manchu, makanya dia mulai meninggalkan adat istiadat suku Manchu. Makanya suku Manchu pun adat istiadatnya itu di Tiongkok sendiri hampir hilang. Tadi Intan bilang kan mau ngebahas sedikit tentang pasar lama. Pasar lama itu apa? Pasar lama itu pasar yang ada di Tangerang. Dan banyak warga Cina Benteng yang berjualan di sana. Itu pasarnya lengkap banget guys. Ada ikan, ada sayur, ada kuliner-kuliner Tiongkok, jajan-jajan Tiongkok itu juga dijual di sana. Bahkan di pasar tersebut itu juga ada Museum Benteng Heritage. Apa itu Museum Benteng Heritage? Museum Benteng Heritage itu ya museum yang dalamnya itu isinya lengkap sih, mulai artefak ada, ranjang pengantin ada, museumnya itu temanya itu oriental banget. Bahkan sampai sepatu Lotus Feet itu juga ada. Apa itu sepatu Lotus Feet? Jadi standar kecantikannya Tiongkok pada saat itu, wanita harus kakinya kecil. Sampai kaki itu dipalu guys, umurnya 3 tahun 4 tahun tuh dipalu. Soalnya kalau cewek itu kakinya nggak kecil, nggak ada cowok yang mau nikah sama cewek tersebut. Kasihan banget itu. Intan pernah bahas satu video sendiri tentang Lotus Feet. Kalau teman-teman belum tahu apa itu Lotus Feet, ini nih linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Museum Benteng Heritage ini itu didirikan oleh Udaya Halim di tahun 2009. Saya bangun museum ini karena tanggung jawab saya. Satu, saya sebagai pendidik. Kedua, saya secara subjek, saya lahir di kawasan ini. Cocok banget kalau teman-teman itu hobi wisata sejarah, itu tak rekomendasikan untuk mampir ke sini. Yuk, tak kasih lihat sekilas tentang Museum Benteng Heritage. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Seperti biasa buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, yang mau koreksi barangkali Intan ada salah, silakan, atau mau berdiskusi itu silakan coret di komen. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya, di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.